Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimlia Sidiki, NIM 208190001. Saya berasal dari Madiun, kelas saya di IPSA. Berikut saya akan menjelaskan tentang sedikit pola dan desain pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pola pembelajaran. Pola merupakan suatu bentuk atau model rancangan yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu bagian dari sesuatu. Khususnya jika suatu tersebut ditimbulkan, cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau diterlihatkan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang didasari oleh adanya perbedaan interaksi. Maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Menurut Barry Morris, beliau mengklarifikasi 4 pola pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk bagian sebagai berikut. Pertama yaitu tentang pola pembelajaran tradisional yang berisi tujuan, penetapan isi dan metode guru dan siswa. Yang kedua, pola pembelajaran tradisional 2 yang berisi tujuan, penetapan isi dan metode, guru dengan media, lalu siswa. Yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media yang berisi tujuan, penetapan isi dan metode, guru, media, lalu siswa. Yang keempat, pola pembelajaran bermedia, yaitu berisi tujuan, penetapan isi dan metode, media, dan siswa. Pola-pola pembelajaran di atas memberikan gambaran bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan media pembelajaran, baik software maupun hardware, akan membawa perubahan bergesernya peran guru sebagai penyampaian pesan. Pada masa sekarang mungkin pembelajaran menggunakan media pembelajaran itu mungkin sangat diperlukan, karena di era pandemi saat ini itu sangat diperlukan karena guru tidak bisa memantau secara langsung, melainkan memberikan tugas atau memberikan kuis kepada siswa agar tetap melaksanakan pembelajaran tetapi melalui media yang sudah disediakan. Namun peran guru di sini hanya bisa mengarahkan dan sedikit menjelaskan agar pembelajaran tersebut tetap bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki berbagai arti atau sebuah makna, yaitu sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu sebagai ilmu. Desain pembelajaran merupakan ilmu yang menciptakan spesifikasi, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan atau kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan strategi pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Selanjutnya, desain pembelajaran sebagai proses adalah mengembangkan pembelajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Adapun komponen dalam desain pembelajaran, yang pertama, tujuan pembelajaran adalah menjabarkan kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajar yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau
materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang kelima, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Mungkin itu yang sedikit dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan tentang klasifikasi pola pembelajaran. Klasifikasi pola pembelajaran yaitu kita terjemahkan atau kita definisikan secara berkelompok, yaitu yang pertama klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan yang mengumpulkan benda yang memiliki kesamaan serta memisahkan benda yang tidak memiliki kesamaan. Dapat dikatakan secara umum bahwa batasan dari sebuah klasifikasi adalah menata pengetahuan ke dalam tata urutan yang sistematif. Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari sebuah objek, gagasan, serta benda ke dalam golongan tertentu berdasarkan karakteristik atau ciri khusus yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya proses klasifikasi ini sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya pengelompokan pada barang-barang atau barang dagangan-dagangan. Contohnya bakul buah, bakul di minimarket, supermarket itu kan sudah mengelompokkan bahan-bahan makanan sesuai klasifikasi atau jenis-jenisnya. Biasanya kalau mangga ya ditaruh ke keranjang mangga, terus durian ditaruh ke gerombolan durian. Agar apa? Agar si pembeli ini mudah dalam menemukan buah yang mereka cari. Itu contoh dari sebuah klasifikasi atau pengelompokan. Sedangkan pola adalah bentuk atau model rancangan yang bisa dipakai untuk menciptakan atau membuat sesuatu. Pola ini adalah rancangan. Kalau kita mau membuat baju, itu harus membuat polanya terlebih dahulu, atau pola bisa disebut dengan model, bahkan bisa disebut dengan bentuk, menyusun bentuk atau merancang bentuk, itu dinamakan pola. Kemudian menurut Barry Morris ini menggolongkan pola pembelajaran ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama pola pembelajaran tradisional. Pola pembelajaran tradisional yaitu pola pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa tidak menggunakan alat bantu pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola pembelajaran ini tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat dan menerangkan pembelajaran kepada siswanya secara lisan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu pola pembelajaran tradisional. Yang kedua atau pola pembelajaran tradisional jilid 2. Dalam model ini seorang pendidik atau guru dibantu oleh bahan pembelajaran yang sering disebut dengan alat peraga. Alat peraga pembelajaran ini yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan atau mengartikan serta menyajikan informasi yang sifatnya abstrak atau tidak terlihat. Kemudian yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru, siswa, dan media. Pola pembelajaran guru, siswa, dan media ini memperhitungkan keterbatasan guru yang mungkin bukan satu-satunya sumber kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai macam media pembelajaran sebagai sumber belajar. Dipersiapkan dalam pola ini, seorang siswa belajar dengan media tanpa campur tangan seorang guru,
Artinya guru hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi saja yang menyediakan bahan-bahan atau materi pembelajaran. Kemudian siswa yang lebih aktif menerapkan pembelajaran tersebut pada media sebagai sumber bahan ajar yang utama. Baik, menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk pola pembelajaran. Yang pertama yaitu pola pembelajaran individu. Pola pembelajaran individu merupakan bentuk atau upaya penerapan tugas membaca atau eksperimen yang dilakukan oleh siswa tanpa adanya bimbingan privat dari seorang guru. Kemudian pola pembelajaran kelompok. Pola pembelajaran kelompok merupakan metode pengajar dengan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. Kemudian pola pembelajaran terbimbing. Pola pembelajaran terbimbing merupakan proses pembelajaran dibantu oleh tenaga ahli di bidangnya seperti orang tua dan guru. Peran mereka sebagai pembimbing atau pengawas siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu pola pembelajaran multimedia. Pengguna media terutama komputer untuk menggabungkan sebuah teks, grafis, audio, dan gambar dengan menggabungkan tautan atau alat-alat yang memungkinkan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pola pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut sebagai PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek keterpisahan antara pendidik dengan peserta didik, kemandirian dan layanan belajar. Demikian tadi adalah sedikit pemaparan mengenai klasifikasi pola pembelajaran dan bentuk pola pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.